subscribe ya, dan juga share, like, sama komen. See you. Nah, dalam kasus Paula versus Baim Wong, ya, suami istri yang sudah diputus perceraian, Paula ini kan banding karena tidak terima dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Kalau ia tidak terima atas putusan cerainya, ya, maka banding itu menjadi cara yang tepat. Jadi baguslah banding. Nah, kemudian sudah mengajukan memori banding. Memori banding itu diajukan atau diserahkan, ya, itu karena memuat alasan-alasan kenapa ia banding, kenapa ia tidak terima. Dalam hal apanya nih, ya, yang tidak terima dalam putusan cerai itu? Misalnya, Paula menyebutkan tidak terima dengan soal durhaka, istri durhaka. Nah, kalau Paula tidak terima hanya soal istri durhaka, Paula menerima tidak cerai? Kalau Paula sebenarnya menerima cerai, karena informasi yang beredar, yang saya terima, sebenarnya kalau cerai katanya tidak keberatan. Hanya saja yang keberatan adalah kalimat istri durhaka. Nah, kalau Paula hanya tidak terima dengan kalimat istri durhaka, sementara putusan cerainya ia terima, sebenarnya buat apa juga banding? Karena banding itu tidak terima dengan putusan akhir, putusan keseluruhan, artinya putusan cerai itu sebenarnya. Tapi kalau hanya tidak terima dengan istri durhaka saja, ya, maka Paula nanti tidak membantah hal-hal lain yang berakibat, ya, perceraian itu diputus. Perlu diketahui, ya, alasan perceraian itu, ya, itu sebenarnya tidak ada. Istri durhaka itu tidak ada. Jadi alasan perceraian itu, satu, suami meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut. Kemudian kedua, suami melakukan kekerasan penganiayaan atau KDRT. Terus ketiga, suami atau istri, ya, pasangan salah satu itu tidak bisa memenuhi, ya, kewajibannya, ya, nafkah batin. Nah, kemudian ada lagi terjadi keributan terus-menerus yang tidak mungkin bisa hidup rukun kembali. Nah, kalau istri durhaka itu tidak ada, jadi alasan cerai itu tidak ada. Oleh karenanya, putusnya cerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan ini, pertimbangannya itu, ya, kalau mengacu kepada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, itu tidak ada penyebabnya, itu alasannya istri durhaka itu tidak ada sebenarnya. Alasannya diantaranya tadi, ya, atau salah satu berbuat zina, ya, ditambah lagi. Nah, alasannya diantaranya tadi yang saya sebutkan. Jadi kalau istri durhaka itu menurut saya, ya, itu hanya kata-kata atau kalimat, ya, bukan suatu alasan kemudian diputus cerai, ya. Kemudian permohonan perceraian, cerai talak Baim Wong itu dikabulkan. Menurut saya bukan itu, bukan istri durhaka, tetapi alasan yang lain. Sehingga kalau tidak terima dengan istri durhaka, mungkin bisa saja nanti di pengadilan tinggi, ya, apa yang membuat hakim pertimbangannya menggunakan istri durhaka atau terbukti durhaka itu apa. Nanti kalau memang tidak ada alat bukti yang membuat hakim menetapkan atau hakim mempertimbangkan istri durhaka, mungkin di pengadilan tinggi bisa dikoreksi kata-kata istri durhaka itu. Tetapi kalau alasan perceraiannya itu terpenuhi, tetap, ya, di tingkat banding pun kalau alasan perceraiannya terpenuhi itu, menurut saya di tingkat bandingmu tetap perceraiannya itu tetap dikuatkan. Jadi pengadilan tinggi menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait perceraiannya. Tetapi kalau kata-kata durhakanya bisa saja nanti dikoreksi, ya. Nah, jadi kembali kepada Paula, tidak terima dengan kata-kata durhaka saja, ataukah tidak terima putus perceraian, ya, gitu. Nah, itu tergantung, ya. Nah, jadi kembali kepada Paula itu, ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.